Aku keguguran. Suamiku umumkan punya momongan. Bab 4. Hati yang terluka. Kamu berani bela dia di depanku, sayang? Tanya Alexa kepada Mas Arif. Maaf, tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Dia istri yang kuinginkan. Mas Arif dengan tegas kembali mengucapkan kata-kata itu. Aku tidak suka dengan panggilan Alexa kepada Mas Arif. Dia sangat berani. Kenapa wanita itu memanggilmu dengan sebutan sayang, Mas? Tanyaku kepada Mas Arif sambil melihat ke arah Alexa. Apa urusanmu? Dia ayah dari anakku. Justru Alexa yang menjawab pertanyaanku. Mana anak yang kamu maksud? Aku ingin tahu anak yang pernah aku lihat di ponsel Mas Arif. Dia bersama neneknya di rumah. Hatiku memanas mendengarkan pengakuan perempuan itu. Ternyata Mas Arif kembali menjadikan anak sebagai alasan agar dapat berduaan dengan mantan kekasihnya. Sungguh, aku tidak mengerti kenapa dia tega membohongi istri yang jelas-jelas sangat mencintainya hanya demi masa lalu. Aku tidak kuasa menahan amarah di depan dua orang itu. Aku pun melepaskan genggaman Mas Arif. Aku merasa dipermainkan oleh pendamping hidup yang mengaku sangat menginginkan diriku. Suami yang kuhargai dan hormati selama ini telah berbohong demi Alexa. Mas Arif mengaku ingin memanjakan buah hatinya dengan mengajaknya ke pantai. Namun, ternyata semua itu tidak benar karena kenyataan yang kusaksikan saat ini tidak sesuai dengan yang telah dia sampaikan. Dia sengaja menggunakan waktu libur untuk berduaan dengan wanita yang dulu telah meninggalkannya. Ternyata kamu bohong, Mas. Tujuanmu hanya ingin berduaan dengan dia. Aku kembali menunjuk ke arah Alexa. Sayang, kita bahas ini di rumah ya. Gak enak dilihat orang. Mas Arif kembali meraih tanganku, tetapi aku tepiskan. Kenapa? Kamu malu kalau orang-orang tahu kalau kamu bermesraan dengan wanita yang bukan istrimu? Aku menaikkan suara. Pelankan suaramu, sayang. Aku mohon. Mas Arif berusaha menenangkanku. Tiba-tiba, Alexa meraih tangan suamiku itu lalu berkata, ngapain sih harus memohon ke dia? Wajar dong kamu ingin berduaan dengan wanita yang memberikanmu anak. Tapi kamu bukan istrinya. Anak yang kamu maksud hanya hasil dari hubungan terlarang kalian. Apa kamu gak malu bermesraan dengan suami orang? Aku dengan tegas menyadarkan status wanita itu. Tapi kenyataannya, aku yang berhasil memberikan anak untuk suamimu. Bukan kamu yang berstatus sebagai istrinya. Alexa ternyata wanita yang sangat egois. Kenapa kamu yakin kalau anak itu darah daging suamiku? Aku akhirnya berhasil mengeluarkan kata-kata yang sudah lama ingin kusampaikan. Apa maksud kamu? Tanya Alexa. Tidak menutup kemungkinan dong, jika kamu juga melakukan hubungan terlarang dengan laki-laki lain. Berhenti, Mas Arif menaikkan suara. Apa maksud kamu berbicara seperti itu pada Alexa? Tanya laki-laki itu kepadaku. Itu pertanyaan wajar untuk mengetahui kebenaran. Jawabku dengan yakin. Riva benar anakku. Kami sudah melakukan tes DNA. Kamu juga melihat dia di ponselku. Seandainya ketemu dia, kamu pasti yakin melihat kemiripan kami. Aku tidak kuat mendengar penjelasan Mas Arif. Ternyata anak yang Alexa lahirkan benar darah daging Mas Arif. Dia mengaku telah membuktikannya melalui tes DNA. Pupus sudah harapanku. Kini, aku merasa menjadi orang asing di antara mereka berdua. Alexa menunjukkan senyumannya hingga membuatku seolah-olah tidak berarti. Sekarang kamu pulang, nanti aku nyusul. Mas Arif sangat tega terhadapku. Apa, Mas? Kamu tega memintaku pergi dari sini agar tetap dapat bersama dia? Tanyaku tidak percaya. Kamu kesini bawa kendaraan sendiri,
Sedangkan Alexa enggak. Dia harus tetap pulang bersamaku. Alexa kembali tersenyum mendengar ucapan Mas Arif. Aku tidak sanggup lagi berada di antara mereka. Aku tidak pernah menyangka kalau laki-laki yang telah menjadikanku sebagai istri lebih memilih membela wanita lain. Kehadiran Alexa telah mengubah sikapnya. Alexa telah berhasil merebut perhatian laki-laki yang bukan suaminya. Anak yang telah dia lahirkan menjadi alasan agar tetap dapat berduaan dengan Mas Arif. Apa yang tidak kuharapkan dan inginkan akhirnya terjadi. Setelah sebulan kemudian, Mas Arif mengaku telah mengatakan keberadaan tentang Rifa kepada keluarganya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah orang tuanya mengetahui hal itu. Kamu tega, Mas, ucapku di kamar kami. Kenapa kamu bilang tega? Tanpa sepengetahuanku, kamu menyampaikan hal itu pada keluargamu. Selama ini, kalau ada sesuatu hal yang penting, kamu selalu membicarakannya denganku. Kamu selalu menghalangiku jika aku ingin mengatakan kebenaran itu pada keluargaku. Kamu tidak tahu betapa bahagianya Papa dan Mama setelah tahu tentang Rifa. Kamu benar-benar tidak mengerti dengan apa yang kupikirkan. Bagaimana aku bisa mengerti jika kamu tidak mengatakannya? Kamu sudah berubah, Mas. Kamu bukan lagi Mas Arif yang kukenal, selalu mengerti dan tahu apa yang diinginkan istrinya. Aku tidak mengerti arah pembicaraanmu, sayang. Maksud kamu apa? Sudahlah, Mas. Terserah kamu aja. Ada satu hal yang ingin kusampaikan padamu. Ini juga permintaan semua anggota keluargaku. Tiba-tiba, Mas Arif kembali membuat hati ini berdebar. Perasaanku mulai merasa tidak keruan. Apa yang ingin dia sampaikan? Ada apa, Mas? Tanyaku ingin tahu. Mereka memintaku untuk menikahi Alexa. Dadaku tiba-tiba terasa sesak mendengar sesuatu yang tidak pernah aku inginkan. Apa, Mas? Itu tidak mungkin. Ini demi kebaikan Rifa. Dia membutuhkan aku, tapi dia juga butuh Alexa. Dia tidak bisa lepas dari Papa dan Mamanya. Dia butuh kasih sayang penuh. Apa harus dengan cara menikahinya? Iya, sayang. Aku juga tidak ingin hanyut dalam dosa. Maksud kamu apa, Mas? Aku juga masih sangat mencintainya. Aku sudah berusaha menepiskan rasa itu, tapi tidak berhasil. Aku dan dia tetap menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih tanpa sepengetahuan kamu. Hatiku makin hancur mendengar kejujuran Mas Arif. Apa yang tidak kuinginkan akhirnya kini menjadi kenyataan. Suamiku ingin menikahi wanita lain. Dia mengaku kalau keluarganya juga memintanya untuk melaksanakan niat itu. Pupus sudah harapanku menjadi istri satu-satunya untuk suamiku. Keinginan untuk mengadopsi anak dan hidup bahagia di istana cinta kami tidak akan pernah terjadi. Mas Arif telah mendapatkan apa yang dia inginkan selama ini. Seorang anak yang menjadi pelengkap hidupnya. Aku tidak dapat melahirkan anak untuknya, tetapi wanita lain yang telah memberikannya. Hati istri mana yang akan sanggup menerima kenyataan kalau pendamping hidupnya memperoleh keturunan dari rahim perempuan lain? Aku merasa menjadi orang tidak berguna dan tidak diharapkan. Hati ini sangat sakit dan terluka setelah mengetahui niat keluarganya. Tolong izinkan aku menikahi Alexa, sayang. Aku mohon. Kamu dan dia sama pentingnya bagiku. Mas Arif memohon kepadaku. Kenapa kamu tidak menceraikan aku aja, Mas? Walaupun kenyataan bahwa aku tidak ingin berpisah darinya. Itu tidak mungkin. Aku tidak dapat memilih di antara kalian. Aku mencintaimu dan dia. Kamu egois, Mas. Apa kamu tidak dapat memahami apa yang kurasakan? Aku juga tidak menyangka secepat itu keluargamu memberikan keputusan. Mereka seolah-olah sengaja ingin menghancurkan hatiku. Tapi ini jalan terbaik untuk aku, kamu, dan Alexa. Terbaik untukmu, tapi tidak denganku. Aku benar-benar tidak mengerti dengan jalan pikiranmu.
Kamu sudah dibutakan oleh nafsumu sendiri. Tapi aku tidak mampu melepaskan perasaan ini. Aku mencintainya. Kamu juga sangat tahu kalau dia ibu dari anakku. Sudah tidak diragukan lagi, selalu anak yang kamu jadikan sebagai alasan. Padahal kenyataannya, kamu tidak bisa melupakan kenangan bersama dia. Terserah seperti apa kamu menilaiku. Yang pasti, aku harus menikahi Alexa. Kalau kamu memang tetap akan melakukan niat itu, kenapa kamu harus minta izin padaku? Toh keluargamu juga tidak mengerti perasaanku. Aku tidak berarti di mata kalian. Kasih sayang yang dulu akhirnya sirna karena aku tidak mampu memberikan keturunan. Bening kristal dari pelupuk mataku tidak mampu aku hentikan agar tidak jatuh. Aku mohon jangan seperti ini sayang. Jangan nangis. Kamu harus tahu kalau aku akan selalu mencintaimu. Kamu wanita pertama yang telah berhasil membuatku menjadi seorang suami. Kamu selalu menghormati dan menghargaiku. Tapi karena aku tidak dapat memberikanmu keturunan, kamu membagi cintaku dengan wanita yang mampu melahirkan anakmu. Aku sudah pasrah, Mas. Lakukan apa yang terbaik untukmu dan keluargamu. Bibir ini mengatakan pasrah, tetapi tidak dengan hati. Wanita mana yang akan sanggup jika harus berbagi suami dengan orang lain? Aku mencoba untuk ikhlas demi suami yang sangat aku cintai. Semua ini kulakukan agar dia mendapatkan kebahagiaan. Inilah kenyataan yang harus kuhadapi. Walaupun terasa pahit, tetapi aku harus kuat dan tegar. Aku tidak kuasa menolak kemauan Mas Arif, karena walaupun aku mencoba bertahan untuk tidak setuju, semuanya tetap sia-sia. Aku melihat besarnya cinta di mata Mas Arif untuk Alexa. Semua itu dapat kurasakan dari sikapnya yang lebih mengutamakan wanita itu dan anak mereka. Aku rela dimadu agar orang-orang yang suamiku sayangi mendapatkan hak yang diharapkan. Namun, sampai kapan aku akan bertahan? Mulai saat ini, aku akan belajar untuk menyadari bahwa Mas Arif bukan lagi milikku seutuhnya. Walaupun aku tidak tahu sejauh mana hati ini akan tetap kuat. Cinta dan kasih sayang yang dulu dia berikan penuh hanya untuk diriku akan terbagi untuk orang lain. Apakah Alia mampu untuk tetap mempertahankan pernikahannya dengan Arif?